Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang kolaborasi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Bapak Palan Tanjung, saya Ibu Selvianti Bali, dan Bapak Sedih Hati Harefa. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari ruang kolaborasi ini adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Adapun identifikasi aset atau modal daerah ada 7, yaitu yang pertama modal manusia, yaitu diantaranya kepala sekolah, pengawas sekolah, guru yang bersertifikasi atau non sertifikasi, calon guru penggerak, staf administrasi, operator sekolah, murid, dan penjaga sekolah. Kemudian untuk modal sosial itu ada peraturan sekolah, OSIS, MGMP, masyarakat sekitar, komite sekolah, alumni kepolisian, puskesmas, dan kepala desa. Dan yang ketiga yaitu modal politik. Di sini dalam hal ini adalah dinas pendidikan. Modal agama atau budaya yaitu dalam hal ini kebaktian, lingkungan, seni tari, dan ada beberapa lainnya. Yang kelima modal fisik berupa gedung sekolah di mana ada kantor guru, kelas, kantor kepala sekolah, UKS, perpustakaan, lab komputer, kantin, dan toilet. Untuk modal lingkungan alam ada lapangan sekolah dan kebun mini. Dan kemudian yang ketujuh adalah modal finansial berupa dana BOS, koperasi, dan dana humas atau sosial. Dalam hal ini, dari ketujuh modal tersebut terdapat strategi pemanfaatan sumber daya, di mana strategi pemanfaatan itu adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk menggunakan modal, sumber daya, peluang, atau aset dengan cara yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu. Sekarang saya akan membahas tentang masing-masing modal atau aset tersebut. Yang pertama, modal manusia, di mana kepala sekolah S1 dan bersertifikat pendidik. Dalam hal ini, strategi pemanfaatannya adalah kepala sekolah perlu memaksimalkan penggunaan anggaran, fasilitas, dan warga sekolah untuk mencapai sasaran pendidikan dan berperan sebagai pemimpin dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan kurikulum satuan pendidikan. Modal manusia yang kedua adalah guru yang bersertifikasi atau non-sertifikasi, calon guru penggerak, guru yang S1 dan guru yang S2. Dalam hal ini strategi pemanfaatannya adalah guru bersertifikasi pendidik dan S1 mampu mengajar dengan penggunaan kurikulum yang benar. Guru yang berstatus calon guru penggerak bisa dilibatkan dalam inisiatif pembaruan metode pengajaran yang berpihak kepada murid atau pengembangan kurikulum di sekolah karena mereka telah melalui pelatihan khusus dalam kepemimpinan pendidikan dan inovasi. Yang ketiga, guru lulusan S2 bisa diberdayakan untuk pengembangan kurikulum satuan pendidikan dan juga sebagai mentor bagi guru lain. Modal manusia yang ketiga yaitu staf administrasi atau TU. Dalam hal ini mengatur dan menyimpan arsip penting seperti data siswa, laporan surat masuk atau keluar, dan catatan akademik murid. Yang keempat yaitu pengawas sekolah, di mana melibatkan mereka dalam supervisi dan pengembangan kualitas pembelajaran di sekolah secara berkala. Yang kelima, murid, di mana pelibatan siswa dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan melalui organisasi siswa atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, operator sekolah. Dalam hal ini memantau keakuratan data, memperbarui informasi secara rutin, dan menyiapkan laporan data secara cepat saat diperlukan. Yang ketujuh, penjaga sekolah.
Dalam hal ini, penjaga sekolah menjaga keamanan lingkungan demi terwujudnya sekolah yang aman dan tertib, memberikan rasa aman bagi siswa, guru, dan staf, serta mencegah tindakan yang dapat merusak fasilitas sekolah. Inilah beberapa dokumentasi modal atau aset manusia yang kami miliki. Lanjut ke modal sosial, yaitu yang pertama peraturan sekolah, di mana dalam hal ini strategi pemanfaatannya adalah melakukan sosialisasi dan komunikasi untuk memastikan semua pihak di sekolah, yaitu siswa, guru, dan orang tua, memahami peraturan. Melalui sosialisasi yang efektif, mereka akan merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap aturan tersebut. Alasan disebut sebagai modal sosial adalah bahwa peraturan sekolah dihasilkan oleh warga sekolah, seperti kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid. Yang kedua, OSIS. Dalam hal ini, strategi pemanfaatannya adalah membuat program-program yang memacu semangat berkompetisi siswa, seperti lomba kreativitas, kegiatan sosial, atau lomba class meeting. Yang ketiga, MGMP. Dalam hal ini, strategi pemanfaatannya adalah buat kelompok kerja dalam MGMP berdasarkan mata pelajaran atau tema tertentu untuk mendorong kolaborasi dalam perencanaan pembelajaran dan pengembangan materi ajar. Yang keempat, komite sekolah. Dalam hal ini, strategi pemanfaatannya adalah menyuarakan aspirasi orang tua dan sebaliknya menyuarakan ide-ide sekolah demi kemajuan pendidikan. Yang kelima, masyarakat sekitar. Strategi pemanfaatannya adalah masyarakat berkolaborasi dengan sekolah dalam program-program pendidikan seperti pelatihan seni budaya dan menjaga keamanan sekolah. Yang keenam, alumni sekolah. Dalam hal ini memberikan informasi dunia kerja dan menjadi inspirasi bagi siswa yang ada di sekolah sekarang, melakukan aksi sosial, bahkan galang dana untuk peningkatan kualitas pendidikan di suatu sekolah. Yang ketujuh, rumah sakit atau puskesmas. Strategi pemanfaatannya adalah pemberian edukasi kesehatan dan vaksin dan obat-obatan secara berkala. Yang kedelapan, kepolisian. Strategi pemanfaatannya adalah edukasi pencegahan tindakan kriminal seperti tawuran dan obat-obatan terlarang dan juga sosialisasi Kamtibmas. Inilah dokumentasi dari modal sosial yang kami miliki, yaitu dari kepolisian dan puskesmas. Masuk ke modal politik, yaitu dinas pendidikan. Dalam hal ini membantu sekolah dalam mendapatkan dukungan kebijakan yang relevan seperti alokasi anggaran, program pengembangan, dan peraturan yang mendukung proses belajar mengajar, menyediakan informasi terkini tentang kebijakan, regulasi, dan praktik terbaik dalam pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk pengembangan diri. Kemudian masuk ke modal agama dan budaya, yaitu yang pertama ibadah mingguan, di mana strategi pemanfaatannya adalah menggunakan momen ibadah untuk mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, kesabaran, dan kasih sayang melalui khotbah atau sesi refleksi yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, seni tari Maena. Dalam hal ini mengadakan kelas tari sebagai bagian dari kurikulum seni, di mana siswa dapat belajar berbagai jenis tari, teknik, dan ekspresi seni. Ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan motorik, koordinasi, dan kreativitas. Inilah dokumentasi untuk modal agama dan budaya, yaitu untuk tari Maena dan ibadah mingguan. Berikutnya, modal fisik. Dalam hal ini, yang pertama ruang kelas, di mana strategi pemanfaatannya adalah disediakannya fasilitas meja, kursi, papan tulis, dan lainnya dengan membuat kesepakatan kelas agar semua pihak menjaga dan merawat, karena ruang kelas yang memadai dapat meningkatkan kualitas pendidikan, murid nyaman dalam belajar. Yang kedua, ruang atau kantor guru. Strategi pemanfaatannya adalah menyediakan meja, kursi untuk mendukung kenyamanan dan produktivitas guru saat merencanakan pelajaran dan mengerjakan tugas administratif. Yang ketiga, perpustakaan. Dalam hal ini dijadikan sebagai pusat sumber belajar, menyediakan koleksi buku, komik yang mendukung pembelajaran murid, dijadikan sebagai ruang pembelajaran dengan membuat area baca, ruang diskusi, dan tempat kerja kelompok untuk mendorong
kolaborasi murid. Yang keempat, ruang UKS dijadikan sebagai tempat layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan ringan, dan pemulihan penanganan cedera. Yang kelima, ruang komputer memfasilitasi siswa dalam menggunakan internet untuk mengakses materi pelajaran, melaksanakan asesmen nasional, dan lain-lain. Yang keenam, toilet melakukan pembersihan secara teratur dan berjadwal dan memastikan semua fasilitas berfungsi dengan baik untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Yang ketujuh, kantin sekolah menyediakan pilihan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi dan pengawasan dari sekolah demi terciptanya warga sekolah yang sehat. Yang kedelapan, jaringan internet dimanfaatkan untuk sarana pendukung dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kesembilan, ruangan aula dimanfaatkan untuk sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ibadah. Yang ke-10, tempat parkir digunakan untuk parkir kendaraan guru dan siswa. Yang ke-11, gazebo atau pondok digunakan sebagai tempat untuk belajar di luar kelas yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kreativitas siswa dan tempat duduk santai. Yang ke-12, mading, majalah dinding sekolah, untuk menyampaikan informasi penting seperti jadwal ujian, kegiatan sekolah dan pengumuman acara dan juga karya siswa. Inilah dokumentasi untuk ruangan kelas, ruang guru, ruang komputer, dan toilet. Ini aula atau balairung, parkiran, pondok atau gazebo, dan mading sekolah. Dan ini kantin serta ruang UKS. Kemudian masuk ke modal lingkungan alam berupa lapangan sekolah dan kebun mini. Lapangan sekolah yaitu di mana kegiatan olahraga, yaitu di mana menggunakan lapangan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan atletik yang mendukung kesehatan fisik dan pengembangan keterampilan siswa. Dan untuk acara sekolah, yaitu mengadakan acara sekolah seperti upacara bendera, perayaan hari besar atau festival budaya yang memanfaatkan lapangan sebagai ruang berkumpul bagi siswa dan komunitas. Kemudian untuk kebun mini, yaitu menggunakan kebun mini sebagai sarana pembelajaran untuk mengajarkan siswa tentang pertanian, tanaman, dan proses pertumbuhan sehingga mereka memahami siklus hidup tanaman. Inilah foto dari lapangan sekolah dan kebun mininya. Dan yang terakhir yaitu modal finansial. Dalam hal ini berupa dana BOS, koperasi sekolah, dan dana humas atau sosial. Untuk dana BOS yaitu membiayai kegiatan operasional sehari-hari seperti pembayaran listrik, air, membeli buku teks, kapur, dan honorarium lainnya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan mendukung pembelajaran. Untuk koperasi sekolah, yaitu koperasi menjadi wadah simpan pinjam guru dan orang tua untuk kebutuhan pendidikan dan sehari-hari dengan bunga yang rendah. Untuk dana humas atau sosial, yaitu mengorganisir kegiatan sosial seperti bakti sosial, kunjungan tali kasih ke keluarga siswa atau guru yang sedang berduka dan bersukacita yang dapat mempererat rasa kekeluargaan warga sekolah. Demikianlah tadi penjelasan saya mengenai ketujuh modal atau aset yang ada di daerah saya, sekitar sekolah saya, yang digunakan untuk pemanfaatan sumber daya sekolah. Sekian dan terima kasih. Moto kami, use what you have, do what you can, and be who you are. Pakai apa yang kamu punya, lakukan apa yang kamu bisa, dan jadilah diri sendiri.